Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, seorang pria berpura-pura tertabrak untuk memeras pengendara mobil. Geram dengan aksi tawuran remaja yang kerap terjadi, warga Cilengsi bubarkan tawuran menggunakan bambu panjang. Tak berizin timbulkan masalah bau tak sedap, sampah dan bising, warga Jalan Kinanti Lengkong, Kota Bandung tolak pendirian dapur MBG. Ya, 2 truk bertabrakan di ruas tol Cipali, wilayah Cikopo, Purwakarta. Kerasnya benturan membuat kedua truk terguling hingga sempat menutup badan jalan. Ruas jalan tol Cipali kilometer 73 800 Purwakarta arah Jawa Tengah, Rabu lalu macet parah akibat truk bermuatan cairan lem sepatu menabrak truk pasir hingga kedua kendaraan terguling. Muatan cairan lem pun berserakan menutupi 2 lajur jalan tol. Sopir truk lem sepatu yang selamat mengaku truk yang ia kemudikan oleng ke kiri hingga menghantam bagian samping truk pasir yang tengah berhenti di bahu jalan. Ia menuding muatan lem cair seberat hampir 5 ton sebagai penyebab laju truk limbung hingga memicu terjadinya kecelakaan. Mungkin karena kecepatan agak tinggi, terus muatnya itu cairan, jadi agak goyang itu ya? Kan saya dari jalur 2, bukan jalur 3, jalur 2, olehnya ke kiri gitu ya. Ke jalur 1, ternyata di jalur 1 ada truk berhenti. Ini guling kiri, saya guling kanan. Oh, guling kanan tadi. Ngantuk atau enggak, Pak, waktu kejadian? Enggak sih, mau istirahat udah cukup, karena berangkat kan dari jam 11 dari Cikande, terus sekitar jam 1 udah istirahat di rest area sebelum Ciledug itu. Kemacetan panjang pun sempat terjadi selama petugas membersihkan sisa tumpahan lem dan cairan kimia yang berserakan di jalan, serta meminggirkan truk yang terguling. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Ya, truk pengangkut pakan ternak menabrak 2 angkutan umum yang tengah berhenti di pinggir jalan raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor. Seorang penumpang dan 2 sopir yang terluka dilarikan ke rumah sakit. Rekaman kamera pengawas sebuah toko besi di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor ini menunjukkan sebuah truk pengangkut pakan ternak yang melaju dari arah Cilengsi tanpa sempat mengerem menabrak 2 angkot yang sedang berhenti di bahu jalan. Akibatnya 2 orang pengemudi dan seorang ibu penumpang angkot mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD RH Satibi, Cilengsi. Sopir truk yang menabrak mengaku tak sempat mengerem karena angkot yang berhenti tiba-tiba. Jadi tadi pas pertama emang keluar dari sana saya kan jalan, itu mobil angkot nggak berhenti dadak Pak, 2 mobil, rebutan penumpang. Ya kan saya buang ke kanan ada motor nyebrang, saya buang ke kiri, saya aduin. Oh gitu. Karena nggak ketahan rem daripada nabrak motor lebih baik mobil. Mobil yang berhenti berapa? Mobil di situ ada 2 angkot. 2. Polisi yang tiba di lokasi dibantu warga pun langsung berupaya meminggirkan kedua angkot ke tepi jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Pengemudi truk dan ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan pun kemudian dibawa ke kantor Satlantas Polres Bogor. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Informasi lainnya, dapur makan bergizi gratis MBG yang berada di Jalan Kinanti, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, disegel warga. Warga menilai keberadaan dapur itu mengganggu kenyamanan lingkungan permukiman mereka. Dapur MBG di Jalan Kinanti, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung ini tak tampak lagi ada kegiatan setelah warga melakukan penyegelan pada hari Minggu tanggal 14 September lalu. Warga menolak operasional dapur MBG di dalam lingkungan perumahan karena sudah terbukti menimbulkan sejumlah gangguan, mulai dari pendirian dapur MBG tanpa izin masyarakat sekitar, bau tak sedap dari sampah dan limbah cair dapur, serta kebisingan dari aktivitas dapur yang beroperasi hampir 24 jam.
Sebelum dapur MBG ini beroperasi, sempat ada pihak yang mengaku akan menyewa rumah untuk dijadikan dapur MBG. Namun, kemudian mengurungkan niatnya setelah tak mendapatkan izin. Namun, pengelola dapur MBG yang baru tanpa izin warga menjalankan usaha dapur MBG di rumah nomor 15 itu. Warga minta agar dapur MBG dipindah ke tempat yang memang diperuntukkan bagi usaha, bukan di lingkungan tempat tinggal seperti saat ini. Ini karena dia bilang kalau tetangga sebelah kan izinkan, ya udah saya nggak jadi kontrak. Jadi itu yang pertama. Yang pertama ini dia pulang. Nah kalau yang ini tiba-tiba bangun, saya datangin, ada izinnya nggak? Udah Pak, cuma buktinya nggak dia memperlihatkan. Tapi dia tetap jalan ya, kita sambil ngecek juga, kita juga pengen tahu gimana jalan. Ternyata hari Rabu minggu kemarin bau sampai itu masih ada rumput di sana. Terus ini pembuangannya juga, pembuangan cucian gitu kan. Balur banyak, bau, apa bau. Saya komplain, baru hari Minggu, biasanya nggak datang juga ke saya. Baru hari Minggu, saya pas lagi main ke depan, ada truk sini ngambil sampah. Baru hari Minggu, dari hari Rabu, baru hari Minggu diambil. Baunya bau banget. Selain bau mungkin dan sampah dan sebagainya, ada ini kan operasionalnya malam gitu ya Pak? Ribut ya, anak-anak kan ribut, ribut lah. Ya, ini kan ya dari pemukiman, makanya pastinya untuk rumah tinggal ya. Kalau di depan di Mata Negara ya udah nggak ada masalah kali ya, karena itu memang udah dipakai untuk usaha dan nggak jadi masalah. Gitu. Kalau itu rumah tinggal. Hingga kini pengelola dapur MBG belum memberikan keterangan resmi. Warga berharap dapur MBG segera dipindahkan ke lokasi lain yang lebih tepat agar tidak mengganggu kenyamanan lingkungan, namun tetap bisa menjalankan program makan bergizi gratis. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, ribuan pencari kerja memadati Sumedang Job Fair hari Rabu dan Kamis lalu. Mereka mengincar 3.000 lowongan pekerjaan yang disediakan. Ratusan pencari kerja sejak Kamis pagi sudah memadati Sumedang Job Fair hari kedua di Aula Serbaguna Mapolres Sumedang. Begitu dibuka pukul 8 pagi, para pencari kerja yang rata-rata baru lulus SMA, SMK, atau baru lulus kuliah mencari peruntungan mereka untuk bisa mendapatkan satu dari 3.000 lowongan kerja pada 24 perusahaan yang berpartisipasi. Untuk offline kayak gini baru kesini sekali. Ya. Sekarang cari kerja susah nggak? Lumayan susah banget karena aku juga lulusan SMK, bukan lulusan S1 ataupun rata-rata kan yang di domisili itu SMA ya. Aku lulusan tahun 2025, fresh graduate juga. Tapi kebetulan aku juga sekarang udah kerja, tapi tetap pengen jenjang karir yang lebih bagus, jadi aku daftar kerja lagi. Pemkab dan Polres Sumedang yang menggelar bursa kerja ini berharap makin banyak anak muda Sumedang yang bisa mendapatkan pekerjaan sehingga angka pengangguran dan juga kriminalitas bisa diturunkan. Sumedang di Jawa Barat cukup baik, 6,16%. Kita di bawah rata-rata nasional di bawah provinsi. Di 6,6% yang pengangguran. Dengan acara ini saya meyakini karena banyak yang terserap, kalau disurvei lagi akan mengurangi angka pengangguran. Kami sangat senang acara ini dilaksanakan di Polres. Kaitannya dengan yang tadi disampaikan Bupati bahwa angka pengangguran semakin berkurang, maka kejahatan, kriminalitas akan juga beriringan semakin berkurang. Data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di Sumedang tahun 2024 mencapai 6,16%, lebih rendah dari angka pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat yang mencapai 6,74%. Jumlah penganggur terbuka di Sumedang tercatat berjumlah 39.000 orang. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang.